Ketika kita bicara masalah energi, itu sudah 20-30 tahun yang lalu sudah direncanakan. Sebagai contoh adalah yang saat ini lagi ngetren adalah penggunaan solar PV atau fotovoltaik. Nah itu kan banyak yang menganggap bahwa sebenarnya RUU EBET ini ada sedikit catatan gitu ya. Terutama bahwa energi yang draft terbaru ini kan masih memuat beberapa yang menjadi fundamental pembahasan kita, bahwa pada saat 2022 di awal di bulan Juni itu Komisi 7 DPR RI telah menetapkan EBT sebagai rancangan undang-undang inisiatif, kemudian diparipurnakan pada saat itu juga, dan DPR menyampaikan draft usul kepada Presiden terkait dengan RUU energi baru terbarukan yang sudah disepakati. Mbak Holi, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Pushep, Bapak Bisman ya, Direktur Pushep, kemudian ada Mas Akmal dan Pak Sony yang narasumber yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian diskusi pada siang hari ini. Terima kasih juga diberikan waktu nih untuk ya setidaknya kami dari IPC ya, Indonesian Parliamentary Center, yang memang memiliki concern dalam pemantauan RUU EBET dan juga advokasi RUU EBET ini. Dan kami juga tidak sendiri seperti itu, ada elemen masyarakat sipil lain yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih, ada IPC, ada AISAL, dan lain-lain ya. Dan kami waktu itu juga sudah mengajukan permohonan audiensi ya, ataupun RDPU waktu itu, dan kami sudah memberikan beberapa masukan untuk DPR, khususnya Komisi 7 ya, terkait dengan RUU EBET ini. Mungkin bisa dilanjut. Saya kemarin juga sedikit merangkum ya pertemuan terakhir pemerintah, DPR, dan DPD waktu itu ya, tanggal hari Rabu kemarin ya, minggu kemarin ya. Nah itu kan banyak yang menganggap bahwa sebenarnya RUU EBET ini ada sedikit catatan gitu ya. Terutama bahwa energi yang draft terbaru ini kan masih memuat beberapa pasal terkait dengan DMO, batubara, kemudian nuklir, yang dimana memang dua muatan ini, energi ini sudah diatur di dalam energi lain, undang-undang energi lain. Contoh saja misalkan undang-undang minerba seperti itu kan. DMO batubara itu sudah diatur. Kemudian yang kedua nuklir, saya rasa mending lebih baik diperbaiki di undang-undang ketenagaanukliran seperti itu, supaya lebih fokus, karena memang kita juga pengennya bentuk undang-undang ini sektoral saja seperti itu ya. Sektoral maksudnya ya kita lebih fokus saja ke undang-undang energi terbarukan, agar memang implementasinya jelas, kemudian peraturan turunannya itu nggak saling tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya seperti itu. Dan saya rasa memang mengapa energi terbarukan ini dibutuhkan, memang energi fosil kita semakin menipis. Ini bisa kita lihat memang dari minyak ya. Minyak kita ini sudah terbatas banget. Mungkin kalau misalkan kita ambil datanya dari RUEN yang diolah datanya sama Yayasan Cerah, itu hanya 9 tahun gitu minyak bumi kita. Kemudian gas bumi juga 44,9 tahun gitu cadangan kita. Kemudian batu bara 80 tahun. Oke, kalau misalkan batu bara ingin dilanjutkan, ya saya rasa kita harus mempertimbangkan efek dari batu bara itu sendiri kan. Apakah nanti tidak merusak ekosistem yang ada. Kemudian kita tahu polusi udara sangat tebal gitu ya di berbagai wilayah gitu. Dan apalagi memang momen ini Indonesia sudah mendapatkan anggaran ya, Just Energy Transition Partnership JTP dari negara-negara G7 yang anggarannya cukup besar, nggak main-main, sekitar 300 triliun gitu ya. Koreksi kalau saya salah, mungkin teman-teman bisa cek di media, banyak gitu ya.
Dan ini yang membuat pemerintah DPD yang pertemuan kemarin ingin setidaknya merubah pengertian itu gitu dari energi baru itu. Saya melihat itu kemarin di memantau hal tersebut ya. Nah ini menjadi catatan untuk DPR untuk segera ya setidaknya membahas bareng-bareng ya, rapat tripartit dengan DPD maupun pemerintah membahas kira-kira ini sesuai nggak dengan definisi energi terbarukan yang ada di dunia internasional seperti itu. Jangan-jangan memang ini kita lebih aneh gitu bentuk undang-undangnya, ada campuran batu bara masuk di sini, nuklir di sini, kemudian ada energi terbarukan juga gitu. Nanti skema insentifnya kalau misalkan kita mau menggunakan dana JETP ini apakah di ACC gitu ya, laporannya bagaimana. Nah ini kan jadi catatan tersendiri mumpung belum terjadi gitu ya, karena yang sudah-sudah kan saya melihat informasi kemarin undang-undang ibu kota negara mau direvisi lagi gitu, kan aneh, padahal kan itu baru disahkan bulan Februari gitu. Nah saya rasa lebih baik jangan terburu-buru ya untuk RUU EBET ini, lebih baik disempurnakan, dibahas kira-kira kebutuhannya seperti apa. Lanjut, Mbak. Nah ini kurang lebih potensi energi terbarukan ya, tadi Pak Sony sudah menjelaskan. Kita potensinya cukup besar gitu ya. Ini data dari Kemen SDM tahun 2020 gitu. Arus laut 17,5 gigawatt dan pemanfaatannya belum sama sekali. Kemudian surya baru 207,8 gigawatt, pemanfaatannya baru 0,08%. Kemudian Bayu ya baru 0,3% pemanfaatannya dan potensinya 60,6 gigawatt. Air juga baru sekitar 8,1%. Nah ini maksud saya pemerintah, DPR dan DPD ya, walaupun nanti waktu pembahasan yang punya keputusan akhir itu kan pemerintah dan DPR seperti itu, untuk mempertimbangkan bahwa yaudahlah fokus aja di dalam energi terbarukan ini yang potensinya cukup besar gitu. Kalau kita kelola maksimal, otomatis negara kita juga punya kedaulatan energi gitu. Kalau kita ambil contoh negara lain di Eropa, tiba-tiba balik lagi ke batu bara. Ya karena memang potensinya tidak besar seperti di Indonesia seperti itu. Surya kita luar biasa sekali 207,8 gigawatt. Tinggal bagaimana nanti skema-skema yang bisa diambil oleh pemerintah ya, insentif ataupun skema tadi ya dari JETP itu, Just Energy Transition Partnership, bagaimana pengelolaannya seperti itu. Apakah nanti kita bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi dengan dana yang sudah ada, kemudian dikelola ya untuk pengembangan teknologinya dan lain seperti itu. Lanjut. Nah, saya sedikit mengkritisi ya terjadi hiperlegislasi yang ada di Indonesia saat ini gitu ya. Karena saya melihat bahwa kuantitas undang-undang ini dianggap sebagai kinerja legislasi gitu, bukan kualitas. Jadi kita merancang undang-undang begitu banyak gitu, tetapi ya akhirnya yang disahkan cuma 1-2 gitu. Mending kita fokus aja 1, 2, 3 gitu. Nah korelasinya apa kayak undang-undang EBET? Nah ini nanti undang-undang EBET ini kira-kira mengatur apa gitu? Apakah hanya energi baru saja, ETA saja? Saya belum bisa membayangkan gitu. Dua muatan ini bisa dijadikan satu gitu. Karena kan energi baru kalau kita lihat di definisi undang-undang yang terakhir ya, rancangan undang terakhir itu kan memuat nuklir, kemudian DMO batu bara, dan dua muatan itu ya yang jelas-jelas itu kategorinya adalah energi yang beda dengan energi terbarukan gitu. Nah kemudian pengabaian asas-asas pembentukan undang-undang, saya lihat bahwa dari material, dari sisi materialnya ya, itu seringkali jadi perdebatan atau mungkin masuk ke uji materi di MK gitu. Saya pengennya ya undang-undang yang dihasilkan DPR ini maupun pemerintah berkualitas gitu ya, dan tidak menjadi akhirnya ya ke MK, silakan ke MK. Justru kalau
DPR mempersilahkan ke MK ini saya rasa salah gitu ya. Lebih baik kita diskusikan gitu di parlemen. Parlemen ini kan bagian dari tempat diskusi seperti itu. Kemudian lemahnya desain prolegnas ya, penataan regulasi. Ya memang kalau gejala negara berkembang ya banyak sih tujuan yang ingin dicapai, tapi setidaknya ya dibikin prioritas per tahunnya apa aja gitu yang setidaknya tidak memberatkan. Selanjutnya Mbak. Nah, kalau memang karena kita kan sudah merevisi Undang-Undang P3 ya, peraturan pembentukan perundang-undangan yang baru gitu ya, yang memasukkan metode omnibus law. Tetapi kalau misalkan kita sudah mengenal kodifikasi sudah lama gitu ya. Saya rasa kalau pengen lebih simpel, kalau ingin mengakomodir semuanya, ya udah kita atur aja dalam bentuk kodifikasi semua undang-undang yang ada terkait dengan energi dijadikan satu. Itu sebenarnya udah ada di undang-undang energi ya. Tetapi kalau kita lihat dari bentuk RUU EBT ini adalah bentuk sektoral, saya rasa ya udah energi terbarukan saja, toh yang muatan energi lain sudah ada gitu. Lanjut. Nah ini ya, muatannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita bentuknya mau apa, energi payung kan sudah ada tuh energi, undang-undang energi, kemudian sektoralnya apa energi EBET gitu ya. Nah ini lebih jelas gitu. Nanti supaya tidak ada teman ini yang saya sebut. Lanjut Mbak. Nah sebelum ke situ saya mungkin bisa mengambil contoh yang ada di berbagai negara ya terkait dengan sistem bitter regulation gitu ya, yang dimana sistem itu mengatur soal muatan peraturan perundang-undangan yang memprioritaskan pengembangan energi terbarukan kayak misalkan di Jerman gitu ya, agar lebih menarik untuk investor datang dan lain-lain ya bentuknya satu saja gitu. Kemudian yang kedua, muatan peraturan perundang-undangan itu mencerminkan data dan fakta yang terjadi. Itu kan hasil dari monitoring evaluasi yang dilakukan pengembangan kebijakan terhadap regulasi dan kebijakan sebelumnya. Nah, analisa yang komprehensif ini diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan peluang dari pengembangan energi terbarukan itu sendiri, serta upaya-upaya energi selama ini ya, baik dari sisi supply maupun demand gitu ya. Kemudian data dari proses penyusunan ya, itu ada semacam ruang partisipasinya tidak formalitas seperti itu. Kayak kemarin Koalisi Masyarakat Energi Bersih ya, dari kami ketika melakukan DPU dengan DPR, setelah itu harus ada kayak klarifikasi, maksudnya muatan mana yang masukannya didengar dan mana yang enggak. Nah ini kan seperti di putusan MK ya, partisipasi bermakna itu kan seperti itu. Ketika sudah didengar, kemudian apa nih langkah selanjutnya dari DPR? Apakah hanya mempertahankan pasalnya sebelumnya, tapi diberi penjelasan di situ. Jangan sampai yang sudah-sudah ya udah cuma didengarin aja, setelah itu nggak ada tindak lanjutnya gitu ya. Nah ini kurang lebihnya bentuk dari bitter regulation seperti itu. Nah korelasinya ke sini adalah saya takutnya RUU EBT ini jadi disharmonisasi dengan Undang-Undang Ketenaganuclearan yang sudah ada gitu ya. Contoh di pasal 7 ayat 5 soal pembangunan pembangkit listrik itu sudah ada di Undang-Undang Ketenaganuclearan gitu ya. Pembangunan reaktor nuklir komersil. Nah di situ tuh. Kemudian di pasal 12 soal galian nuklir. Nah di Undang-Undang Ketenaganuclearan sebenarnya sudah ada ya. Galian nuklir dibahas di pasal 9. Kemudian pasal 11 di RUU EBT ya, terselenggaranya keselamatan ketenagaan nuklir nasional yang kuat. Nah, di Undang-Undang Ketenaganuclearan sudah ada gitu. Itu kewenangan tersebut merupakan kewenangannya BNPTN, Bapeten ya, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Seharusnya majelis tersebut mendorong kebijakan nuklir bukan bicara keselamatan. Nah, kemarin melihat pemerintah mau bikin majelis. Nah, ini harus lebih jelas nih RUU EBT lex spesialis atau bagaimana gitu. Nah ini nanti kita bisa menjadi bahan diskusi nantinya ya. Selanjutnya. Nah ini
kedudukan RUU EBT dengan undang-undang sektor yang lain, kayak misalkan undang-undang energi nih. Jika ada norma yang bertentangan, mana yang akan menjadi acuan di sini. Kemudian norma hukum konkretnya tidak mampu memberikan kepastian hukum. Nah, itu yang jadi saya sebutkan. Kalau misalkan di Undang-Undang 1 ada, kedua ada, kira-kira mana nih undang-undang yang mau kita pakai gitu. Nah, selanjutnya jika RUU energi baru dan energi terbarukan dipadukan menjadi satu undang-undang, nah energi baru merupakan produk lanjutan dari non-renewable gitu ya. Berpengaruh terhadap implementasi undang-undang dan energi terbarukan menjadi tidak terlalu dominan. Ini yang saya takutkan. Kemudian terkait energi baru juga mengatur mengenai gasifikasi batu bara gitu ya, memuat fosil dan menimbulkan tumpang tindih tadi yang saya sebut. Lanjut, Mbak. Nah, ini catatan saya untuk RUU EBT ya. Ini terkait dengan Badan Pengusahaan Energi Terbarukan. Nah, saya harapannya jangkauan akses pengusahaan ET ini sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik sumber energi yang dikembangkan dan dikompleksitaskan. Maksudnya apa? Jangan sampai misalkan di wilayah itu potensinya X, tapi yang dikembangkan yang lain gitu ya. Dan badan usahanya beda gitu ya. Dan saya harapannya di RUU EBT ini bisa daerah-daerah yang punya potensi itu ya nggak perlu BUMN gitu untuk mengembangkan, tapi cukup koperasi kayak apa BUMDes atau BUMD yang ada di situ supaya tidak memakan banyak waktu gitu ya, birokrasinya terlalu berlibat dan lain-lain gitu. BUMD itu kan bisa jadi PAD-nya si pemerintah daerah itu sendiri gitu menurut saya. Jadi tidak perlu BUMN gitu yang mengelola di situ. Kemudian ada skema insentif lah kalau misalkan daerah di situ punya A ya dapat insentif gitu ya. Selanjutnya, nah ya ini maksud saya soal insentif itu, soal pajak dan lain-lain. Mungkin kalau misalkan dia berhasil gitu ya mengelola energi terbarukan dengan baik, mungkin bisa diberikan biaya APBD yang banyak gitu ya untuk pengelolaan energi. Kemudian untuk pajak dan lain-lain, ini perlu diatur ya dalam PPh maupun biaya masuk PPN dan PBB dan lain-lain. Selanjutnya, ya kalau menurut saya bisa nggak sih kalau misalkan RUU EBT ini selain dari APBN, kemudian investasi dari swasta, kemudian APBDes, ya kita kalau di daerah ini APBDes lumayan besar gitu. Kalau misalkan dana desa untuk mengelola skala mikro gitu ya untuk tata kelola energi terbarukan, saya rasa lebih maksimal gitu. Contoh-contoh sudah ada gitu ya. Kalau kita nonton filmnya Watchdog tuh yang kesetrum listrik negara ya, itu kan ada tuh di Kulon Progo yang mengelola energi air gitu ya, dan itu patungan gitu loh antar masyarakat gitu. Nah, maksud saya kalau misalkan APBDes ini bisa jadi modal BUMDes untuk mengelola energi terbarukan, ini kan bisa berhasil gitu. Nah, saya rasa perlu ada pengaturan itu ya soal apa skema pembiayaan dari APBDes itu. Lanjut, Mbak. Lanjut. Ini tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Nah, ini mekanisme perizinan ya. RUU EBT ini perlu mengatur secara jelas gitu mengenai perizinan energi terbarukan agar benar-benar memberikan kepastian dari segi proses dan waktu. Dan juga saya rasa di RUU EBT ini perlu mengatur terkait dengan keterbukaan informasi. Nah, ini mengatur soal transparansi ya. Karena di undang-undang sektor lainnya di Minerba dan lain-lain itu kan ada bab khusus soal keterbukaan informasi gitu. Bagaimana masyarakat mengakses informasi terkait dengan pembangunan energi terbarukan yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, kira-kira disitulah peran partisipasinya saya rasa. Kalau di bab partisipasi publik yang ada di RUU EBT ini kan masih umum gitu. Maksud saya kalau misalkan hanya diatur di peraturan PP, peraturan pemerintah,
nggak mengikat gitu. Maksud saya langsung saja dijelaskan saja di dalam bab RUU EBT agar masyarakat berpartisipasinya lebih jelas mekanismenya, terutama dalam mengakses informasi gitu. Nah, di sektor-sektor lain sudah ada kok, tidak perlu peributkan ya soal itu. Lanjut, Mbak. Ini ya soal penyediaan pasar atau permintaan gitu. Nah, di draft RUU EBT ini perlu mengatur standar portofolio energi terbarukan ya, yang mewajibkan pemanfaatan energi terbarukan, namun hanya untuk badan usaha pemilik tenaga listrik dari energi ya, tak terbarukan. Setelah itu undang-undang ini berlaku. Belajar dari India ini ya, SPT ini ditetapkan untuk seluruh penyedia listrik tanpa terkecuali dengan target sesuai dengan kebijakan energi pemerintah. Selain itu, mekanisme penggunaan SPT ini, seperti sertifikat energi terbarukan, perlu didesain agar dapat efektif melengkapi peraturan dari SPT itu sendiri. Gitu. Lanjut. Nah, ini harga energi terbarukan ya. Kemarin juga disinggung dari pemerintah gitu ya. Kalau kita belajar dari Vietnam, harga merupakan faktor penentu dalam menarik investasi energi terbarukan. Nah, kalau di Undang-Undang Energi, harga energi seharusnya merefleksikan harga energi berkeadilan ya, yaitu harga yang mencakup biaya produksi, biaya lingkungan, biaya konservasi, dan margin usaha. Penting dalam penentuan harga memperhatikan tujuan dari penyediaan energi terbarukan. Misalnya dalam pengembangan skala besar, maka penentuan harga perlu mencari harga yang paling kompetitif yang dapat dilakukan dengan mekanisme lelang terbaik. Kemudian skala kecil dengan fit-in tarif, kemudian sedangkan yang lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam ini ya menengah ke bawah, maka penentuan harganya perlu ditentukan langsung dan menimbang agar dapat menarik bagi masyarakat. Kan setiap tahun harga ET ini semakin turun dan lain-lain gitu. Maksud saya kalau misalkan skema pembiayaan energi terbarukan ini kan di tahun depan cukup besar gitu. Nah, bagaimana bentuknya itu subsidi energi terbarukan itu dialihkan saja ke ya ET ini daripada ke fosil terus gitu. Kan lama-lama katanya boncos kan pemerintah soal pembiayaan minyak 5 tahun karena cukup mahal harga minyaknya dan lain-lain. Kalau kita perlahan subsidinya kita alihkan ke ET dan kemudian sekarang sudah ada subsidi untuk motor listrik dan lain-lain, ya saya rasa perlu ke arah sana sekarang mainnya untuk pengembangan energi terbarukan agar harga ET itu turun dan bisa dinikmati semua kalangan. Mungkin itu saja Mbak Holly dari saya. Selebihnya kita bisa diskusi di chat ataupun langsung nanti. Terima kasih.